dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.660. Oke, terima kasih Bapak Ibu Direksi untuk pemaparannya. Karena public exposure ini diadakan offline dan online, dari Bapak Ibu secara offline akan ada pertanyaan. Untuk sesi pertama yang memberikan dua pertanyaan dulu secara offline, kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya melalui kolom chat. Dari tim panitia, dari Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kami beri waktu dulu untuk 1 menit. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan. Penghargaan pajak itu memang kelihatannya hebat, tapi akhir-akhir ini kan terbuka semua bahwa panjang pun itu panjang TBK itu ternyata terbaik. Nah, saya harapkan cuma perusahaan ini tidak ikut ikutan dan tetap bersih. Ya, ini saya tidak menuduh dan saya yakin kalau masih baru itu tidak berani lagi. Ya, itu aja. Yang kedua, di sini kalau itu dijual kemana? Apakah ke perusahaan lain? Atau ya ke ya entah, pokoknya mengapa ada proses seperti di Gresik. Jadi semakin yang besar bisa banyak umur yang lain. Ya, terima kasih Pak Hendra. Mungkin saya untuk menyampaikan. Untuk yang pertama, terima kasih Pak untuk masukannya terkait dengan awards dari tim pajak kami, dan itu berdasarkan keadaan real dari lapangan dan dari kami untuk memperoleh dari awards tersebut. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan buyer atau customer dari penjualan nikel kami. Mungkin dari Bapak Ibu. Pak Hendra, makasih. Itu statement pertama itu kami sangat support Pak. Jadi perseroan itu juga salah satu kita punya value itu adalah integrity. Sehingga kami tetap menjaga integritas. Jadi kewajiban-kewajiban kami ke negara ya kami laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa kemudian tidak karena ada kasus dan sebagainya itu ranahnya udah berbeda ya Bu ya. Kewajiban kita adalah membayar kewajiban kami kepada negara. Jadi itu saya kira support yang luar biasa dari Pak Hendra agar kita tetap menjadi perusahaan yang bersih Pak dan berintegritas. Kemudian mengenai pertanyaan kedua, jadi nikel kita itu dijual kemana? Jadi sejak 2020 Pak, memang pemerintah itu melarang untuk menjual nikel itu ke luar negeri. Jadi biji ore nikel itu dilarang ke luar negeri, sehingga kita penjualannya itu hanya di domestik Pak. Domestik itu berarti ada smelter-smelter di perusahaan di mana dalam negeri. Nah, itu yang apa yang tahun 2022 itu ada 3 buyer terbesar kita ya, itu PT Kiara Sukses Mandiri, kemudian Inve Metal Industry dan Perkasa Metal Industry. Jadi semuanya di dalam negeri Pak, karena itu memang sesuai dengan program pemerintah dalam konteks hilirisasi. Kenapa? Karena biji ore yang masih mentah itu kalau langsung diekspor itu kurang memiliki nilai tambah. Nah, sehingga pemerintah sekarang itu memutuskan untuk ada program hilirisasi, maka biji ore itu dijual dulu di domestik, kemudian istilahnya di smelter diadakan pengolahan dan pemurnian. Nanti setelah setengah jadi
atau yang sudah jadi sampai ke hilir itu yang diekspor. Itu sih Pak. Makasih Pak Indra. Terima kasih Pak Ishak untuk tanggapannya. Selanjutnya dari Bapak Ibu secara offline apakah ada pertanyaan? Ya. Mohon disebutkan namanya ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ari Arianto dari Koran Duta Nusantara Merdeka. Mau bertanya tentang capek ya, yang dianggarkan tahun ini berapa dan digunakan untuk apa? Dan seterusnya, tadi ada pembagian dividen nggak tahun ini? Ya oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ari. Untuk pertanyaan pertama mengenai alokasi capek dan operasi tahun 2023 itu sekitar 15 juta US. Yang sebagian adalah berupa alat berat. Lalu kemudian yang kedua bagi dividen. Tadi seperti tadi diungkapkan Dirut bahwa kita ada pembagian dividen sebesar kurang lebih 59 miliar Pak tahun ini. Iya, terima kasih Bu Ineke. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon menyebutkan nama dan asal media wartawan. Ya, selamat sore. Saya dengan Steven. Mulai tahu itu harganya berapa bisa dilihat dividennya. Pembagian dividen per lembar saham? Ya, oke. Terus tadi mengenai tidak boleh ekspor. Apakah dalam negeri itu semua cukup untuk dibeli? Produksi kan bisa terus. Kalau nggak ekspor, apakah bisa? Oke. Terima kasih Pak. Dari Bapak Ibu. Ya, seperti tadi juga sebelumnya sudah kami paparkan. Jadi untuk per lembar sahamnya kami bagikan sebesar 28,12 rupiah per lembar saham. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Pak, ini memang sekarang itu masih cukup sih, Pak. Jadi memenuhi kebutuhan di dalam. Justru dengan ada larangan ekspor itu, maka kita tercukupi. Gitu, Pak. Kita tercukupi untuk mensuplai ke smelter yang ada di domestik. Dan mengenai harganya, itu kan juga diatur oleh pemerintah, Pak. Jadi ada yang istilahnya itu dengan harga patokan mineral atau HPM itu. Nah itu yang ditentukan oleh pemerintah sebulan sekali, Pak. Sehingga kita dari penambang itu dengan pihak buyer itu tidak bisa menjual yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Dan saya kira ini merupakan kebijakan yang sangat membantu bagi kami. Ya, jadi dengan adanya larangan ekspor itu, tapi kemudian harga ada semacam harmonisasi yang diatur oleh pemerintah sehingga baik ke penambang maupun pihak buyer itu ada keseimbangan di dalam proses transaksinya karena diawasin oleh pemerintah. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ishak untuk tanggapannya. Saya berikan untuk dua penanya terakhir, satu melalui Zoom dan satu secara offline. Saya persilakan. Mau disebutkan namanya Pak dan asal medianya kalau Bapak. Selamat siang Ibu dan Bapak-Bapak. Nama saya Suman, investor. Saya ingin tanya Bu, tadi yang 59 M itu, saya outratio-nya berapa persen Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi pembagian dividen sebesar 59,7 miliar ini itu adalah 30% dari laba bersih Perseroan tahun 2022 Pak. Yang setara dengan 28,12 rupiah per lembar sahamnya. Sudah cukup Pak untuk 30% dari laba. Oke. Selanjutnya dari Zoom. Ya, clear.
Baik Bapak Ibu, saya tutup untuk sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan kehadirannya. Sampai berjumpa lagi di Public Expo tahun depan. Terima kasih.